Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Khotijah, NIM 2591180, Prodi PGMI 2A, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Curug. Mata kuliah Akhlak, judul materi Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Umi Ana Mariati, MPD, selaku dosen mata kuliah Akhlak dan juga selaku dosen pembimbing di Lokal 2A. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian akhlak. Kata akhlak secara bahasa diartikan dengan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, tata krama, sopan santun, adab, dan tindakan. Sedangkan secara istilah akhlak merupakan tingkah laku atau sikap seseorang yang sudah menjadi kebiasaan setiap individu. Dan kebiasaan tersebut selalu terlihat dalam perbuatan sehari-hari. Akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Maka, bila sifat itu memunculkan perbuatan-perbuatan baik dan terpuji menurut akal dan syariat, maka sifat itu disebut akhlakul yang baik atau akhlakul karimah. Dan bila yang muncul dari sifat-sifat itu perbuatan-perbuatan buruk, maka disebut akhlakul yang buruk atau akhlakul mazmumah. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ridho terhadap hukumnya, baik secara syar'i maupun secara takdir. Ia menerima hal itu dengan lapang dada dan tidak mengeluh. Jika Allah menakdirkan sesuatu kepada seorang muslim yang tidak disukai oleh muslim itu, dia merasa ridho menerima dan bersabar. Ia berkata dengan lisan dan hatinya, "Aku ridho Allah sebagai Rabbku." Jika Allah menetapkan hukum syar'i, ia pun ridho dan menerima, ia tunduk kepada syariat Allah Azza wa Jalla dengan lapang dada dan jiwa yang tenang. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Khalik. Sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan manusia. Dia yang menciptakan manusia dari air yang dikeluarkan dari tulang punggung dan tulang rusuk. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah dalam surat At-Tariq ayat 5-7, yang artinya, hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar dari tulang sulbi, punggung, dan tulang dada. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam harus tunduk dan patuh atas segala perintah dan larangannya, karena Allah lah yang telah menciptakan kita. Kedua, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah memperlengkapkan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran, dan hati, serta anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78, yang artinya, "Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah karena telah diberikan kenikmatan, penglihatan, dan pendengaran, karena tidak semua orang diberikan kenikmatan tersebut.
ketiga, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan, air, udara, binatang ternak, dan lainnya. Firman Allah dalam surat Al-Zaziyah ayat 12-13 yang artinya, Allah lah yang mendudukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu bersyukur, dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi orang-orang yang berfirman, Allah memberikan kenikmatan akal kepada manusia untuk berpikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah, memperhatikan dan merenungkan apa yang diciptakan di langit dan di bumi. Keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan daratan dan lautan. Firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Kita memang benar perlu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alasan-alasan tersebut adalah tolak ukur yang tepat dan terdapat perintah Allah di dalamnya, bahwa kita sebagai seorang muslim memang diharuskan untuk berakhlak kepada Sang Pencipta. Ada beberapa bentuk akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya yaitu menaati segala perintahnya. Hal pertama yang harus dilakukan seorang muslim dalam beretika kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan menaati segala perintah-perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah memberikan segala-galanya terhadap hambanya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintah Allah untuk menyembahnya sesuai dengan perintahnya. Seorang muslim beribadah membuktikan ketundukan terhadap perintah Allah. Berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam berbagai kondisi, baik diucapkan dengan hati ataupun dengan mulut. Berdoa kepada Allah, memohon apa saja kepada Allah. Doa merupakan inti ibadah karena ia merupakan pengakuan akan keterbatasan dan ketidakmampuan manusia, sekaligus pengakuan akan kemahakuasaan Allah terhadap segala sesuatu. Tawakal untuk Allah yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menunggu hasil kerja atau menunggu dari suatu keadaan. Tawakal bukan berarti meninggalkan kerja dan usaha. Dalam surat Al-Mulk ayat 15 dijelaskan bahwa manusia disyariatkan berjalan di muka bumi untuk mencari rezeki dengan berdagang, bertani, dan lain sebagainya. Tawadu untuk Allah yaitu hati yang rendah di hadapan Allah, mengakui bahwa kita adalah makhluk yang hina di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, tidak layak jika hidup dengan angkuh dan sombong, tidak mau memaafkan orang lain, dan pamrih dalam melakukan ibadah untuk Allah. Ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika berikutnya yang harus dilakukan seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala
adalah ridho terhadap segala ketentuan yang telah Allah berikan pada dirinya, seperti ketika ia dilahirkan baik dari keluarga yang berada maupun keluarga yang kurang mampu, bentuk fisik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan padanya, atau hal-hal lainnya. Karena pada hakikatnya sikap seorang muslim senantiasa yakin terhadap apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan padanya, baik yang berupa kebaikan atau berupa keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh mempesona perkara orang beriman, karena segala urusannya adalah dipandang baik bagi dirinya. Jika ia mendapatkan kebaikan, ia bersyukur, karena ia tahu bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya. Dan jika ia tertimpa musibah, ia bersabar, karena ia tahu bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.